Baik, baik selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Tessa dari Product Manager Marketing dari Metadata. Salam kenal semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu telah menyempatkan hadir di webinar kami. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang, teknologi Unaplan Connected, untuk supply chain yang akan langsung dibawakan oleh, CPM, delivery consultant kami, yaitu Pak Erik Felix, juga dengan Pak Leonardi dari Anaplan langsung. Baik, saya harap Bapak Ibu dapat fokus dan join sampai akhir karena nanti di tengah-tengah akan ada kuis yang menarik buat Bapak Ibu. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Bapak Richard selaku perwakilan dari Anaplan dan Pak Leonardi. Terima kasih. Oke, thank you Bu Tessa. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya ya untuk di pagi hari ini. Seperti yang tadi Bu Tessa sudah sampaikan, agenda kita pada pagi hari ini adalah Anaplan Connected Planning for Supply Chain. Jadi ini adalah speaker kita pada hari ini. Ada Pak Leo dari Senior Solution Consultants dari Anaplan. Lalu Pak Erik adalah CPM Delivery Consulting Manager dari Metrodata, dan saya sendiri Richard adalah Enterprise Account Executive dari Anaplan. Untuk agenda pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama kita akan perkenalan sedikit ya, Anaplan itu apa, Anaplan itu siapa, juga karena, kita hari ini bekerja sama dengan juga Anaplan sebagai salah satu partner kami di Indonesia, juga nanti akan ada introduction sedikit daripada Metrodata yang dibawakan Pak Erik ya. Lalu selanjutnya setelah introduction kita akan lanjut, ke Anaplan untuk supply chain planning ya. Nanti Pak Leo akan bawakan mulai dari industry experience, customer story, dan juga demo flow kita pada pagi hari ini ya. Bagian ketiga itu adalah summary daripada demo, nanti juga akan ditutup langsung sama Pak Leo. Yang terakhir kita akan ada Q&A ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan, bisa menggunakan section Q&A ataupun during the demo ataupun during presentation jika Bapak Ibu mau chat ya via chat box ataupun unmute, di anywhere gitu ya, boleh feel free untuk bertanya, kira-kira seperti itu. Saya lanjut aja dari sisi introduction. Anaplan itu siapa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Anaplan adalah sebuah teknologi platform ya. Teknologi platform yang melakukan apa ya. Yang pertama of course Anaplan melakukan planning yang terintegrasi ya, modeling ya, melakukan scenario analisis ya, what if simulation, dan juga sampai ke analisa dan reporting ya. Platform kami itu menyediakan, kemampuan untuk melakukan real time kolaboratif across the organization. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya Anapan sebagai teknologi Bapak Ibu tidak hanya terbatas hanya supply chain planning ya. Memang hari ini yang kita touch, adalah supply chain planning, tapi sebenarnya nanti akan saya show sedikit di mana kemampuan daripada Anaplan adalah melakukan planning across organization-nya Bapak Ibu. Ketika kita ngomong across, of course ada kolaborasi dari sisi finance planning ya, dari sisi supply chain planning, HR workforce planning. Intinya adalah segala macam planning yang ada di enterprise Bapak Ibu, itu bisa di-cover atau bisa, di-leverage Anaplan platform ini untuk membantu keseharian planning-nya Bapak Ibu, ya. Sedikit aja beberapa angka mungkin saya nggak highlight semua, tapi intinya ada 2.000 lebih customer global kami, dan sekitar 35 customer di Indonesia, yang Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri di bawah ya, ada bermacam-macam logo. Mulai dari, state owned enterprise ya, Kementerian BUMN, dan beberapa anak, perusahaan, entitas BUMN begitu ya. Ada yang konglomerasi seperti Kapal Api Global ataupun, Kalbe Pharma Group. Ada juga yang, apa namanya, tech company gitu ya, unicorn company seperti GoTo, Traveloka, dan lain-lainnya. Ya, sebagai summary di sebelah kanan, 3 poin, kenapa Anaplan itu terpilih berpartner dengan,
logo-logo yang Bapak Ibu sudah familiar semua di sebelah kiri, gitu ya. Yang pertama of course, kita menyediakan planning yang integrated, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat setiap logo ini punya use case yang berbeda-beda diimplementasikan di Anaplan. Ya, kalau misalkan kita ngomong kapal api global, mereka mulai mengimplementasikan dari, production planning, ya, financial planning sekarang sampai kepada trade promotion planning, ya. Kalau kita ngomong misalnya Kalbe Farma, ya, mereka memulai dari, apa namanya, financial planning analysis atau planning, budgeting, dan forecasting di Anaplan. Ya, kita bisa melakukan integrasi ya tentunya juga berikan insight untuk melakukan agile decision making ya. Lagi-lagi nanti akan ditunjukkan oleh Pak Leo bagaimana Anaplan platform itu mempunyai kemampuan fleksibilitas dan real time Bapak Ibu ya. Di mana ketika Bapak Ibu mengganti suatu driver gitu ya, hasil-hasil yang terkait dari pergantian driver tersebut, misalnya mau menaikkan revenue gitu ya, apa sih impact-nya? Ya dari sisi supply chain, dari sisi production, dari sisi workforce, dari sisi marketing, itu akan terintegrate ya in real time yang Bapak Ibu bisa lihat ujung-ujungnya nanti ke area financial planning apa impact-nya, gitu ya. Of course ketika kita ngomong agile decision making pasti ada yang namanya scenario planning ya, what if analisa, nanti juga mungkin Pak Leo akan touch ya beberapa contoh di Anaplan bagaimana kita bisa membuat dengan cukup, cepat ya, scenario planning analisis, mengganti dashboard dan segala macam, tanpa harus menggunakan coding ya. Jadi kita punya back end, no scripting sama sekali Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah synchronized operational platform, ya. Of course ketika tadi saya sampaikan kita satu platform yang bisa meng-cater end to end planning-nya Bapak Ibu. Of course dari sisi kolaborasi ya, dari sisi komunikasi, itu bisa dilakukan dalam satu platform yang sama, begitu ya. Jadi tidak perlu terpisah, sistem, tidak perlu terpisah, mungkin saat ini Bapak Ibu di Excel punya bermacam-macam Excel, dalam satu Excel pun punya puluhan sampai ratusan sheet. Nah, ini bisa dilakukan dalam satu single platform. Oke, saya next dulu. Ini, sedikit aja beberapa contoh company ya. Saya ambil company CPG Bapak Ibu. Ini beberapa company globalnya kami ya, mulai dari Coca-Cola, Del Monte, Unilever ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah recognition-nya Anaplan ya. Saya highlight beberapa aja, mungkin dari Gartner kita, Magic Quadrant leader di 3 area, ya Bapak Ibu. Yang pertama supply chain planning solution, which is ya akan kita show, kepada Bapak Ibu, sebentar lagi. Yang kedua extended planning, and analysis solution itu lebih kepada financial planning analysis ya, kita juga leader di sana ya. Lalu yang ketiga, kita juga, leader di area sales performance management. Oke, dan tentunya Bapak Ibu bisa lihat lagi, recognition dari, company, research yang berbeda. Oke, nah ini sekilas, sebenarnya Anaplan itu posisinya di mana ya? Yang paling bawah, kita mulai paling bawah transactional system ya, mungkin Bapak Ibu punya transactional system-nya masing-masing ya, CRM untuk sales, ERP untuk finance ya. Kita tidak menggantikan, posisi kita tidak menggantikan transactional-nya Bapak Ibu ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Bapak Ibu punya transactional system, ketika Bapak Ibu mau melakukan planning, mau melakukan analisa, bahkan mungkin mau melakukan reporting, biasanya Bapak Ibu mengekspor data-data dari transactional system Bapak Ibu, keluarkan ke sistem lain yang paling apa namanya, paling standar adalah Excel begitu ya. Nah, dipindahkan ke Excel, diolah di sana dan segala macam. Sehingga apa yang kita bilang di tengah-tengah ini adalah messy middle. Artinya apa sih Bapak Ibu? Too many Excel flying around gitu ya. Mungkin setiap, departemen yang Bapak Ibu lihat di sini sales marketing operation punya Excelnya masing-masing, formulasinya masing-masing gitu ya, cara isi masing-masing gitu ya, dan mungkin reportingnya masing-masing. Sehingga kita sebut messy middle. Menyebabkan apa messy middle di tengah ini? Yang pertama tentu ada dari sisi manual ya, banyak sekali manual work yang harus digunakan. Bisa dibayangkan kalau departemennya sekian banyak, entitas anaknya sekian banyak gitu ya, sheet-nya sekian banyak, time consuming. Dan juga ada kemungkinan untuk error lebih tinggi Bapak Ibu ya, karena again itu manual. Terus berikutnya adalah dari sisi akurasi ya, mungkin juga, meeting konsensus dipakai untuk berdiskusi satu sama lain apakah data ini akurat ya, apakah data ini paling update ya misalnya. Dari visibility-nya juga jadi nggak bisa kelihatan gitu ya, end to end siapa gantikan siapa, apa yang diganti dan segala macam mungkin susah ter-track.
ya, apalagi udah sangat banyak, sangat kompleks bisnis Bapak Ibu. Tentunya dari sisi kolaborasi ya, apa namanya, pembuatan decision making berdasarkan, apa namanya, planning tools Bapak Ibu masing-masing itu akan menjadi terhambat ya. Sehingga, posisinya Anaplan tadi yang saya bilang adalah di tengah ini ya, menggantikan Messi middle yang tadi Bapak Ibu lihat. Jadi instead of Bapak Ibu mempunyai Messi di tengah yang tadi dengan Excel ataupun apapun Bapak Ibu punya platform planning sekarang gitu ya, kita gantikan dengan Anaplan yang bisa meng-cater across organization planning-nya Bapak Ibu. Sehingga value nanti yang akan Bapak Ibu lihat dari sisi demo adalah kita akan, kasih lihat dari sisi visibilitas real time seperti apa, ya. Forecasting, bagaimana bisa lebih intelijen begitu ya. Kolaborasi nanti juga akan kita lihatkan. Orchestration performance dari sisi bagaimana yang tadi juga saya coba, udah touch gitu ya, link satu dengan yang lain terlihat di Anaplan in real time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini, show beberapa aja contoh Bapak Ibu ya, again tidak limited kepada ini saja, tetapi hanya saya mau menggambarkan adalah this is the art of possible daripada Anaplan platform Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi saya bilang, kita tidak hanya terbatas pada supply chain, meskipun hari ini kita ngomong supply chain ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa melingkan gitu ya, dengan, yang lain-lain. Maka kita sebut dengan honeycomb ya, karena saling link dengan satu, honeycomb dengan honeycomb yang lain gitu ya. Dari sisi finance planning ya, Bapak Ibu bisa lihat daripada revenue OpEx, long range, Capex dan segala macam. HR ya, dari sisi sales and marketing juga kita, apa namanya, punya kapabilitas di sana ya. Dan again ini adalah beauty of Anaplan. Jadi ketika Bapak Ibu start dengan Anaplan, Bapak Ibu bisa start dari use case ataupun honeycomb-honeycomb ini yang sesuai dengan kebutuhan saat ini daripada Bapak Ibu. Seperti tadi saya cerita ya, berbagai macam logo punya kebutuhan yang berbeda, mereka itu men-start di Anaplan juga dengan use case dan solusi yang berbeda-beda. Oke, mmm sebelum, saya pindahkan ke Pak Erik, mungkin kalau ada pertanyaan bisa via Q&A, sorry bisa chat ataupun bisa unmute ya. Tapi sekarang saya pindahkan dulu, saya over dulu ke Pak Erik, Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pagi hari ini kita bekerja sama dengan Metro Data sebagai salah satu official partner kami di, Indonesia, yang juga sudah punya banyak pengalaman melakukan implementasi di Anaplan Indonesia customer di beberapa customer kita. Mungkin saya langsung oper ya ke Pak Erik untuk lanjutkan presentasi di Metrodata. Makasih. Oke, selamat. Oke, kita akan coba lanjut. Jadi mungkin untuk beberapa rekan-rekan di sini yang masih belum tahu terkait dengan metadata. Jadi kita sudah berdiri dari tahun 75, Bapak Ibu, dan kita bergerak di bidang IT end to end dari mulai hardware, penyediaan hardware sampai software ya. Jadi itu semuanya di-provide oleh Metrodata Group dan kita sudah, public listed company dengan kode MTDL dari mulai tahun 90 ya. Kantor, pusat kita, di APL Tower lantai 37, Bapak Ibu. Jadi, di sebelah Central Park dan ini beberapa BOD dan direkturnya kita, gitu ya. Jadi kita, salah satu dari Ciputra Group dan presiden direktur kita, eee, Pak Susanto Jaja. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bisnis application gitu ya, customer reference-nya kita. Ini jadi di Anaplan ini tergabung di, satu divisi besar di dalam Metrodata yaitu, bisnis application, yang mana bisnis application ini including, eee, dari mulai application, ERP gitu ya, BI, in data integration, database dan beberapa aplikasi lain. Itu ya, jadi ini beberapa customer reference yang, sudah, bekerja sama dengan kita dari across multiple industry gitu ya, dari mulai customer good, distribusi, public sector, logistik, media, dan lain-lain dengan tentu kekompleksan masing-masing dan juga business case masing-masing. Dan untuk khususnya untuk Anaplan, kita yang, reference sebagai, yang dipercaya oleh Kementerian BUMN untuk melakukan implementasi dan juga tentunya ada, khusus untuk supply chain kita, sudah selesai mengimplementasikan di salah satu, eee, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang otomotif.
seperti itu. Dan ongoing kita sedang mengerjakan di salah satu BUMN di Pupuk Indonesia. Kira-kira seperti itu mungkin perkenalan dari metadata, mungkin untuk beberapa yang memang baru seperti itu. Jadi mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke Pak Leo untuk dilanjutkan dengan Unaplan for Supply Chain. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Richard, Pak Erik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai menunjukkan solusi yang dari Unaplan seperti apa, tadi Pak Richard sudah menunjukkan beberapa customer kami dan juga menceritakan sebenarnya value-nya Unaplan sebenarnya apa gitu ya. Kita bicara dulu, kalau sebelum kita bicara value, biasanya kita harus bicara tentang challenges-nya dulu. Nah, kalau kita lihat di situasi saat ini, kalau kita bicara soal supply chain, terutama di planning-nya, kita menghadapi 3 permasalahan besar. Oke, permasalahan pertama adalah di mana adanya banyak kompleksitas. Ya, kompleksitas ini bukan hanya dari segi internal, tapi juga dari eksternal. Ya, jadi ada banyak faktor-faktor di luar yang mengakibatkan proses perencanaan ini menjadi terganggu. Ya, istilahnya kalau kita bisa prediksi, kemudian tiba-tiba ada perang, kemudian ada ya pandemi, kemudian mungkin ada permasalahan cuaca dan lain sebagainya. Ini menjadi satu kendala gitu, kompleksitas. Nah, kenapa kita bilang ini kompleksitas tidak hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Nah, sementara kalau kita belum bisa memprediksi apa yang terjadi di luar, kalau kita lihat ke dalam, kita juga tidak mempunyai visibilitas. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sebelum menggunakan Unaplan, mereka mengatakan bahwa saya tidak punya visibilitas terhadap apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada kejadian, misalnya ada disrupsi di supply chain, inventory saya tiba-tiba terhambat, apa yang bisa saya lakukan gitu, metode apa saja yang bisa saya lakukan. Nah, ini kebanyakan perusahaan tidak memiliki visibilitas seperti ini. Kemudian permasalahan kedua itu adalah di mana sekarang kita melihat persaingan di setiap industri ini selalu bertambah terus ya. Jadi tidak hanya dari segi tech company yang bermunculan, tapi juga produk-produk company bermunculan gitu ya. Ada produk-produk yang berorientasi untuk anak muda, produk-produk berorientasi untuk kesehatan dan lain sebagainya, dan semuanya biasanya langsung menuju langsung ke customer. Sementara mereka tidak melalui misalnya 3PL dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari segi produk sendiri juga ini selalu berkembang gitu ya. Nah, ini di sini ada kompetitor di luar dan ini membuat menjadi kendala. Kenapa? Karena kita boro-boro ngomongin soal kompetitor. Sementara kalau kita ngomongin soal planning kita saja, untuk demand saja, biasanya proses untuk siklus satu kali planning saja itu memakan waktu cukup lama. Kenapa? Karena kita mengambil datanya dulu, kemudian kita mengolah data tersebut sebelum bisa kita lakukan perencanaan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari segi pengambilan keputusan yang di saat yang tepat, gitu. Nah, tadi kita bicara soal situasi yang tidak menentu, kita bicara soal kompetitor. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah merencanakan di awal tahun semuanya kelihatannya bagus, gitu ya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada situasi di mana kita harus melakukan perubahan atau kita harus melakukan scenario planning gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Seringkali yang terjadi adalah tidak bisa dilakukan karena lagi-lagi tidak punya visibilitas dan tidak punya kemampuan untuk mengolah semua data tersebut in time gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal data, kemungkinan datanya ada, tapi kenapa tidak bisa diolah gitu? Karena kemungkinan data-data tersebut disimpan di sistem-sistem yang terpisah. Jadi ini menjadi kendala yang dikatakan oleh Pak Richard di awal adalah messy middle. Jadi untuk masing-masing divisi, misalnya mungkin marketing bisa bilang, oh saya bisa bantu untuk clear stok kita yang lama gitu dengan melakukan promotion. Tapi dengan menjalankan promotion tersebut, mungkin akibatnya jadi safety stock kita jadi menurun dan mungkin karena tidak punya visibilitas terhadap apa yang kapasitas dari supplier, ini menjadi permasalahan ke depan lagi. Seperti itu. Mungkin next. Nah, di sini apa yang bisa membantu proses ini, istilahnya menyelesaikan permasalahan solusi-solusi ini. Mungkin tidak semuanya. Lagi-lagi kalau kita bicara soal uncertainty seperti perang dan lain sebagainya, kita tidak bisa selesaikan kalau memang sumber permasalahan tidak selesai gitu ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan sebagai perusahaan untuk bisa membuat proses ini menjadi lebih predictable
Jadi kalau kita bicara ke manajemen dari mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pengambil keputusan gitu ya. Kalau saya mau mengambil keputusan, apa yang bisa saya lakukan dengan metode apa gitu. Nah, Bapak Ibu butuh satu sistem yang bisa menggabungkan semua dari end to end. Jadi kalau kita bicara soal driving revenue, meningkatkan penjualan, nah ini apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan melakukan promosi kah? Apakah ada perkenalan produk baru? Apakah mungkin kita mau memastikan bahwa delivery-nya on time dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita meningkatkan revenue supaya mungkin lebih mendapatkan volume penjualan lebih baik lagi. Kemudian dari segi margin, apa yang bisa kita lakukan dari penghematan biaya? Mungkin selama ini kalau kita bicara soal supply chain, kita melakukan perencanaan mungkin sampai ke logistik, tapi ternyata pada kenyataannya shipping tidak terjadi pada waktunya dan harus dilakukan air freight misalnya. Nah ini mengakibatkan biaya-biaya tak terduga yang mengakibatkan margin menurun gitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara aset, bagaimana cara kita memaksimalkan aset yang kita punya saat ini, gitu ya. Misalnya untuk dari national warehouse, kemudian distribusinya ke masing-masing local distribution center seperti apa, kemudian dari segi dari factory mana yang lebih cost efficient dan lain sebagainya. Ini semua bisa kalau semua informasinya tersambung, bisa menjadi satu visibilitas yang tinggi di sana. Kemudian yang keempat adalah lebih ke bagaimana caranya kita mengantisipasi atau menangani risiko yang ada. Jadi dengan adanya semuanya informasi ini tersambung, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu nih, impact-nya kalau saya melakukan perencanaan seperti ini, ke depannya pengaruhnya ke cash flow saya seperti apa, pengaruhnya ke dampak lingkungan seperti apa, pengaruhnya terhadap misalnya mungkin dari segi kemampuan supplier saya seperti apa. Dan ini semuanya bisa terhubung dan bisa terlihat seperti itu. Mungkin next. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, setelah kita tahu apa yang bisa menyelesaikan permasalahannya, di sini Anaplan datang sebagai solusi, di mana kita bisa membantu menjadi platform yang bisa menghubungkan semua bagian dari bisnis. Jadi kalau saya bicara semua bagian dari bisnis, kalau kita bicara soal planning, demand, supply, itu pasti berujung ke finance, ya. Kemudian kalau kita sudah mengetahui berapa selisih sih atau net requirement kita gitu, itu kita pasti akan larinya ke procurement dan untuk ke supplier gitu ya. Nah kalau kita bisa hubungan ke supplier untuk berkolaborasi bersama, apakah itu menjadi lebih baik? Tentu saja. Kemudian kalau kita bisa berbicara langsung dengan customer kita gitu, mendapatkan input dari mereka gitu ya, ketimbang mungkin melalui email atau melalui komunikasi yang sekiranya manual, ini semua menjadi lebih transparan. Jadi kita tahu nih berapa request yang akan datang, berapa bulan ke depan atau berapa minggu ke depan, impact-nya terhadap warehouse saya seperti apa, dari segi stock ratio saya seperti apa. Jadi tujuannya adalah dengan menyambungkan semua ini di satu platform, dari semua business unit, dari level strategik sampai ke level operasional, kita bisa mengimprove profitability pertama. Kedua, kita bisa mengaccelerate innovation. Jadi kalau Bapak Ibu mau memperkenalkan produk baru atau mau memasuki channel baru atau market yang baru, ini bisa melakukan simulasi-simulasi. Jadi kalau istilahnya di planning itu fail fast gitu ya. Karena kalau kita nunggu fail-nya sampai 1 tahun ke depan, akibatnya terlalu berat gitu untuk perusahaan. Gitu. Kemudian dari segi business outcome, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melihat kalau kita mau mencapai mungkin gross margin seperti ini atau mungkin dari segi net income seperti ini, apa yang mesti kita lakukan dari segi misalnya sinergi antara supply chain dan demand seperti itu. Oke, mungkin berikutnya. Nah, kita sudah bicara soal teorinya ya. Nah, sekarang kita lihat ini beberapa case study yang ada dari customer kami. Kebetulan kita pilih dari CPG. Ini contoh satu dari Indonesian major fruit producer, kebetulan mereka produksi pineapple. Kita bisa lihat di sana bahwa challenges sebelum menggunakan Anaplan ada salah satu kesulitannya adalah bagaimana cara menghubungkan antara sales forecast dengan keuangan, kemudian dengan produksi. Jadi di sana berapapun yang di forecast, apa yang bisa diproduksi. Nah di sini mereka memiliki kesulitan sebelum menggunakan Anaplan. Kemudian tidak adanya visibilitas
di mana mereka bisa melihat apa yang dari segi cost to serve, kemudian breakdown sampai ke level detail itu mereka tidak bisa lihat karena mungkin sebelumnya terlalu banyak waktu yang dibuang untuk mengkonsolidasi data dan mengolah data. Nah, kalau kita lihat yang lain di sana adalah dari segi inventory-nya juga lumayan tinggi ya, dari segi 70 hari gitu untuk dari segi inventory. Nah, Anaplan masuk di sini untuk memberikan visibilitas di mana kita melakukan margin and profitability analysis sampai ke level SKU by region dan lain sebagainya. Kemudian dari segi senario driver base ini bisa sampai ke level yang paling detail supaya mereka juga punya istilahnya kemampuan untuk melakukan simulasi kalau adanya bersaing dengan kompetitor asing misalnya seperti itu. Kemudian dari segi sales and operation planning mensinergikan analisis demand dan supply menjadi supaya lebih seimbang, supaya stok levelnya juga terjaga. Kemudian mereka bisa memperhitungkan dari segi lead time dan juga raw material availability. Karena ini lagi-lagi yang menjadi kendala ya. Kalau kita bicara soal mungkin Bapak Ibu yang tidak bergerak di bidang ini tidak tahu kalau mungkin untuk menanam nanas itu butuh sekitar 18 bulan gitu ya sampai matang gitu. Ini menjadi satu kendala kalau misalnya tidak diperhitungkan secara baik. Kemudian dari segi business impact, apa yang mereka dapatkan dari segi visibilitas tentu saja, dari finance sampai ke level operasional, dan juga kolaborasi dari masing-masing divisi yang terlibat. Kemudian accountability, siapapun yang melakukan input, siapapun yang melakukan perubahan, ini semua langsung terlihat jelas dan responsibility-nya dan tanggung jawabnya semua jelas dari semua masing-masing fungsi. Kemudian tentu saja dari segi peningkatan produktivitas. Berikutnya. Nah, ini juga contoh, tapi dari luar Indonesia. Ya, ini Del Monte kebetulan sudah menggunakan Anaplan tidak hanya di Asia, tapi juga di Amerika, gitu ya. Jadi Del Monte ini menggunakan Anaplan lagi-lagi permasalahan sebelumnya mereka bukan menggunakan Excel, tapi mereka sudah menggunakan legacy tools ya. Mereka sudah menggunakan sistem lain, tapi yang menjadi kendala adalah setiap kali melakukan perubahan ini hanya terjadi sekitar 6 jam gitu ya. Jadi setiap kali ada perubahan 6 jam harus menunggu gitu ya. Kemudian setelah mereka dapat datanya juga masih bisa dibilang tidak akurat karena levelnya juga terlalu tinggi gitu ya, terlalu high level gitu. Kemudian kalau misalnya ada proses-proses yang gagal atau ketika mereka tidak bisa melakukan simulasi secara tepat waktu, berakibat ke kehilangan sales dan juga excess inventory. Nah, ini tentu saja impact-nya terhadap bisnis sangat besar ya Bapak Ibu, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal soft sales, yang namanya customer berdasarkan kepercayaan gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak bisa percaya dengan perusahaan Bapak Ibu, jadi menjadi satu permasalahan gitu ya. Nah, benefitnya apa setelah menggunakan Anaplan? Nah, ini contoh yang nyata di mana mereka bisa memotong waktu untuk dari siklus perencanaan dari 2 minggu. Nah, 2 minggu ini bukan hanya dilakukan perencanaan saja satu kali Bapak Ibu, tapi berulang kali siklusnya. Nah, mereka bisa memotong proses ini dari 2 minggu menjadi 2 hari. Kemudian dari segi revisi, setiap kali ada perubahan, sebelumnya membutuhkan waktu 5 hari. Karena mesti menggabungkan semua divisi, semua harus duduk bareng dan lain sebagainya. Sekarang hanya butuh sekitar 5 menit untuk melakukan perubahan. Ya, ini contoh benar-benar real time in action gitu ya. Kemudian dari segi level of detail-nya juga mereka bisa masuk sampai ke level detail, channel, sampai ke SKU, sampai ke level customer untuk melihat profitabilitas per customer itu seperti apa sih per bulannya. Seperti itu. Dan lagi-lagi mereka juga sudah punya tim internal untuk bisa melakukan perubahan sendiri. Nah, ini juga salah satu mungkin keunggulan Anaplan di mana secara sistem kita lagi-lagi tidak memiliki coding atau scripting ya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu asal Bapak Ibu familiar dengan Excel atau lumayan mahir dengan Excel, pick up Anaplan ini lumayan mudah seperti itu. Next. Oke. Ini slide saya terakhir sebelum saya masuk ke demo. Tapi kurang lebih ini flow-nya yang saya akan coba jabarkan. Lagi-lagi kita punya waktu yang terbatas, jadi saya akan coba tunjukkan sebisa mungkin ya. Jadi kita akan mulai dari proses demand dulu, di mana kita melihat data-data actual yang sudah masuk seperti apa. Kemudian dari data actual tersebut kita akan membuat yang namanya demand forecast ya, unconstrained demand, di mana kita mengandalkan sistem. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang berperan sebagai demand planner di perusahaan Bapak Ibu
harus melakukan proses ini mungkin menggunakan formula-formula di Excel dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal ada customer yang dealing dengan SKU yang sejumlah 50.000 gitu ya. Jumlah mungkin demand planner-nya hanya sekitar 50 orang. Nah, satu orang pegang sekitar 1.000 produk. Nah, ini akan menjadi kesulitan ya. Meskipun ada banyak orang, tapi tentu saja level of detailnya juga mungkin terlalu detail. Jadi biasanya mereka planning di level yang agak high level gitu ya. Kemudian setelah demand ini sudah terbentuk, baseline-nya sudah terbentuk, masing-masing divisi bisa masuk. Jadi dari segi branch manager, kemudian dari segi business development, dari segi marketing, bisa melakukan input di atasnya. Jadi lagi-lagi ini tergantung sih dari Bapak Ibu seperti apa prosesnya. Tapi seringkali kita melihat ada dua option, di mana baseline menjadi landasan, kemudian perubahannya plus minusnya dari masing-masing divisi, atau baseline digunakan sebagai referensi. Jadi kalau misalnya mungkin dari sisi business development memasukkan angka tertentu, kalau threshold-nya terlalu tinggi, perbedaannya dengan baseline akan dimunculkan sebagai alert, bisa juga seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita bicara soal marketing, ini ada dua opsi juga ya. Ada input secara high level, di mana kita tahu overall per masing-masing mungkin produk kategori dan lain sebagainya seperti apa. Tapi juga kita bisa lihat sampai ke level detail, sampai ke level promo, impact-nya terhadap pemenuhan dari demand seperti apa gitu ya. Dan lagi-lagi nanti ini semua digabungkan menjadi satu, menjadi consensus demand, di mana semua divisi duduk bareng untuk memutuskan nih, saya harus pilih rencana yang mana yang kira-kira bisa dicapai gitu tahun ini. Kemudian setelah kita mendapatkan consensus demand, kita akan bicara lebih ke arah supply review dan capacity planning dan juga inventory planning. Nah, kita akan melihat berapa sih kapasitas produksi kita, berapa sih kapasitas warehouse kita gitu ya untuk penyimpanan barang, dan juga mungkin kalau kita punya mungkin national warehouse atau punya local distribution center, itu pembagiannya seperti apa sih? Nah, biasanya seringkali yang terjadi adalah proses ini dilakukan secara manual, di mana kita harus menentukan nih berapa yang harus kita kirim dan lain sebagainya dari factory mana ke distribution center yang mana, dan ini semua manual. Nah, kita akan coba tunjukkan nanti bagaimana cara kita membantu untuk melakukan optimisasi proses ini, supaya Bapak Ibu memiliki landasan awal seperti like-nya tadi baseline yang untuk demand forecast, kita bisa mulai dengan berapa sih kita yang harus kita alokasi ke masing-masing DC. Nanti dari sana Bapak Ibu tetap bisa melakukan adjustment. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat dari segi demand dan juga dari segi supply, setelah kita punya dua informasi ini, kita bisa melakukan yang namanya konsensus dari segi pre-SNOP ya, di mana kita kolaborasi lagi-lagi dari demand planner dan juga dari supply planner, di mana kita bisa duduk bareng untuk menentukan nih resiko-resiko yang ada seperti apa sih senario-senarionya. Nah, kalau tadi kita bicara soal challenges di luar sana, apa saja yang kemungkinan terjadi nih? Mungkin apa kita akan kehilangan customer, apakah kita memiliki disrupsi dari segi supplier, kemudian inventory dan lain sebagainya. Ini kita bisa iron out semuanya. Kita bisa mainkan sebagai skenario, kemudian kita bandingkan impact-nya terhadap overall seperti apa sih dari segi margin, kemudian dari segi gap kita terhadap finance punya forecast seperti apa. Dan ini nanti kita akan submit ke eksekutif untuk dilakukan review. Seperti itu. Mungkin ini kurang lebih gambarannya, demo flow. Kita tidak akan bicara terlalu detail, kalau mungkin kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat demo sampai yang agak detail-detailnya, kita bisa setup waktu lebih detail lagi setelah sesi ini untuk go through detailnya seperti apa ya. Oke, mungkin saya coba share screen dulu. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, mungkin saya mulai dari landing dashboard dulu ya. Kalau kita bicara soal di Anaplan ini, tadi di awal sudah dikatakan bahwa kita ada platform berbasis cloud ya. Jadi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah sebenarnya ada web browser saja. Web browser, kemudian login dengan username ID atau mungkin dengan integrasi dengan Active Directory dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa integrasikan. Nah, kemudian setelah datanya masuk, semuanya ini data adalah milik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya istilahnya Bapak Ibu menjadi customer-nya Anaplan,
data yang di dalam workspace Bapak Ibu ini adalah data milik Bapak Ibu. Jadi kita tidak memiliki akses kalau kita tidak diberikan akses, dan kita lebih memproses data saja, bukan kita menyimpan datanya kemudian kita bisa mengakses di belakang, tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi tadi kita bicara soal demand, supply, dan lain sebagainya. Mungkin kita masuk dulu dari segi prosesnya seperti apa sih kalau kita bicara soal sales and operation planning seperti apa ya, SNOP gitu ya. Biasanya ada keterangan kapan kita mulai planningnya, kapan planning akan berakhir, kemudian actual yang sudah masuk terakhir seperti apa, kemudian ada item-item apa saja yang perlu kita perhatikan gitu ya dari segi timeline dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat status mungkin dari segi planning horizon, saat ini konsensus demandnya seperti apa, kemudian attainment atau pencapaian dari berdasarkan terhadap target RKAP seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sana. Kemudian kita juga bisa tentukan threshold di sini untuk bisa menentukan alert-alertnya supaya bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau kita masuk dulu sebelum kita menjadi masuk ke perannya masing-masing, kita bisa melihat nih di sini siapa yang berperan untuk melakukan apa gitu ya. Jadi ada mungkin dari segi product review ada beberapa item yang mesti dilakukan, ada due date ya, kita bisa berikan alert juga, ada beberapa item yang sudah due, sudah jatuh tempo gitu ya. Kemudian langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Nah, ini semua nanti bisa diberikan akses untuk sesuai dengan aksesnya Bapak Ibu seperti itu. Oke, mungkin saya masuk lagi dari segi demand review dulu ya. Nah, kalau saya masuk sebagai demand planner, biasanya yang menjadi kendala saya yang pertama kali tadi sudah saya bahas bahwa saya perlu mengkonsolidasikan semua data yang masuk. Jadi kalau kita bicara soal actual, kalau istilahnya tadi kita punya berapa banyak SKU, misalnya 5.000 SKU, ini kita harus bawa masuk semua datanya, ya, data historikalnya per bulan atau per minggu gitu ya. Kita bisa bawa masuk semua ini untuk melihat historinya seperti apa sih. Dan di sini kita bisa lihat, jadi dari Anaplan kita bisa langsung mengotomasi proses tersebut. Jadi untuk menarik data dari berbagai sumber, kita bisa menggunakan beberapa metode yang nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya adalah kita bisa mengotomasi proses tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengambil data secara manual, import, ekspor, dan lain sebagainya. Ya, tapi meskipun kemampuan itu juga diberikan di Anaplan, kita masih tetap allow kalau memang dibutuhkan gitu ya. Nah, Anaplan secara sistem bisa melakukan beberapa informasi berdasarkan data yang sudah masuk ya. Mungkin pertumbuhannya berapa sih untuk misalnya susu gitu ya, atau mungkin produk secara keseluruhan gitu. Mungkin pertumbuhan secara keseluruhan 15%. Terus ada sekitar 6 produk yang high growth gitu ya. Kemudian dari segi forecast accuracy saat ini sekitar 76% gitu ya. Dan ada forecast bias sekitar 56%. Jadi ini semua kalkulasi yang bisa dihitung Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat kalkulasinya, perhitungannya seperti apa gitu ya. Kemudian di bawah kita punya beberapa informasi seperti like-nya control tower, kita punya alert apa saja yang kita bisa lihat sih gitu. Misalnya kita punya nih high growth produk, mungkin penjualan almond lumayan meningkat gitu ya, karena semua orang di rumah semenjak pandemik mau menjadi lebih sehat gitu ya, makan almond ketimbang snacking gitu. Kemudian dari segi forecast akurasi kita bisa lihat di sini secara menyeluruh mungkin 76%. Tapi kalau kita lihat breakdown-nya lagi per masing-masing mungkin produk family, ini lebih ke bisa terlihat detailnya seperti apa. Nanti kita bisa masuk lagi lebih detail. Kemudian kita juga bisa lihat gap-nya terhadap finance seperti apa. Ya, jadi apa yang direncanakan oleh finance di awal tahun dari proses RKAP dibandingkan dengan apa yang sudah kita rencanakan, bedanya selisihnya berapa? Ada selisih atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal demand planner, tadi kan kita bicara mengambil data actual gitu ya. Nah, kalau kita mengambil data actual, yang terjadi adalah kita dapat data historical gitu ya. Jadi per masing-masing bulan. Nah, kebetulan contoh di sini saya punya beberapa bulan, tapi ada beberapa yang tahun-tahun sebelumnya tidak kita tunjukkan di sini supaya bisa kelihatan lebih jelas gitu ya. Di sini kita menunjukkan bahwa data yang sudah masuk dari tahun sebelumnya sampai actual Juni 2021. Nah, apa yang akan sistem lakukan di sini? Dia akan kita punya kemampuan yang namanya machine learning, Bapak Ibu. Jadi dengan machine learning, artificial intelligence, kita bisa melakukan proses prediksi ke depan, gitu ya. Dan tentu saja ini banyak sekali istilah artificial intelligence dan machine learning yang digunakan di luar sana.
Nah, tapi yang membedakan artificial intelligence atau machine learning yang ada di Anaplan ini apa? Kita tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu belajar coding gitu ya. Jadi tidak perlu belajar algoritma seperti kayak data scientist gitu ya. Tapi hanya perlu memasukkan data, nanti dikonfigurasi. Saya mau lihatnya apa sih yang mau saya majukan ke depan. Misalnya saya mau lihat data 12 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, dengan ini Anaplan bisa mengenerate angka forecast ke depannya seperti apa berdasarkan data historical. Kemudian kita juga bisa bawa masuk informasi seperti prior forecast dan mungkin perbandingan antara demand dan prior forecast seperti apa dari segi variance gitu ya. Nah, tapi intinya di sini adalah sebagai demand planner saya tidak perlu lagi memulai dari nol, di mana saya harus menentukan nih formula apa yang paling cocok ya. Sistem akan menentukan berdasarkan data yang masuk. Jadi misalnya contoh saat ini saya melihat ice cream coklat 5 liter gitu ya sebagai produk SKU. Kalau saya lihat yang vanilla, dia punya trennya pun akan berubah. Jadi sistem akan melihat metode apa sih sebenarnya yang bisa kita gunakan dari secara machine learning, dari algoritma, kemudian dari statistical, apa sih yang cocok untuk melihat tren ini gitu ya, untuk dijadikan sebagai forecast ke depannya. Ada kalanya di mana tren ini menjadi sebagai garis lurus saja gitu, karena mungkin terlalu random ya dari segi trennya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang perlu dari segi demand planner ini lakukan? Demand planner sekarang hanya perlu melakukan input. Jadi dari segi demand adjustment, mungkin saya melihat di sini, oh saat ini demand saya sekitar 7.153 gitu ya. Tapi saya mau ternyata saya mau adjust ini menjadi 8.000 gitu. Ke sini dulu. Nah, di bulan Juli, karena saya melakukan forecast untuk bulan Juli, saya mau mengganti angka ini menjadi tadi 18.000 misalnya. Nah, saya ada peningkatan sekitar 18.000 dan di sini akan munculkan alert karena selisihnya terlalu jauh dengan trennya gitu ya. Tapi kalau memang kita tahu bahwa angka ini memang sudah sesuai gitu, kita bisa melakukan justifikasi. Kenapa sih adjustment ini dilakukan? Mungkin karena kita mau punya perencanaan untuk promosi gitu ya. Tapi lagi-lagi ini kita masih bicara soal baseline, belum mendapatkan data dari masing-masing marketing dan lain sebagainya. Jadi mungkin adjustment-nya tidak akan sedrastis ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya nolkan lagi supaya angkanya tidak terlalu jauh beda gitu ya. Nah, kalau di bawah kita bisa melihat bahwa di sini ada informasi yang kita bisa bawa masuk lagi. Jadi tidak hanya data historical dan juga kemampuan untuk prediksi ke depan, tapi kita juga bisa membawa data bill of material. Jadi istilahnya kalau jadi masing-masing produk yang kita bisa bentuk bill of material seperti apa. Nah, kalau kita bicara bill of material, ada juga beberapa perusahaan yang memiliki bill of material yang ada alternatifnya. Jadi kalau misalnya ternyata raw materialnya ini tidak ada, jadi dia bisa mengambil alternatifnya seperti apa. Itu juga bisa dilakukan. Dan ini kita sudah implementasikan di salah satu perusahaan steel company yang sudah diimplementasikan oleh Metrodata juga ya. Jadi lumayan kompleks, tapi ini bisa dilakukan gitu ya. Tujuannya adalah kenapa kita bawa informasi bill of material. Jadi untuk setiap forecast yang kita masukkan, kita bisa langsung lihat berapa sih kebutuhan raw materialnya untuk dari segi demand. Nanti ini kita bisa cocokkan dari segi supply seperti apa gitu. Untuk dari segi kebutuhan produksinya seperti apa, yang on hand, kemudian in transit seperti apa. Ini kita bisa bandingkan. Jadi kita bisa melihat kebutuhan net requirement untuk dari raw material nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini kita bisa sambungkan nanti ke procurement, kita bisa sambungkan dengan supplier collaboration dan bisa lebih detail lagi seperti itu. Ini sedikit glimpse saja apa yang bisa dilakukan dari segi sistem, tidak hanya dari segi kemampuan untuk melakukan input, tapi sistem bisa juga melakukan saran gitu ya, berapa sih angka yang harus kita ikutin ke depannya seperti itu. Nah, di sini juga kita melihat metode perkalkulasi ini di sini menggunakan MAPE ya, average percentage of error sebagai acuan gitu ya. Jadi kalau misalnya sekitar 1,75%, mungkin untuk item ini errornya cuma 1,75% ya. Jadi mungkin dari segi forecast accuracy juga lumayan tinggi gitu ya. Tapi bukan berarti ini sudah tinggi seperti ini, karena lagi-lagi ini kita bicara soal unconstrained, belum termasuk dengan kendala-kendala maksudnya dari segi kapasitas dan lain sebagainya. Itu mungkin dari segi unconstrained demand. Nah, setelah demand planner mendapatkan informasi ini semua, apa yang terjadi saat ini ya? Kalau mungkin di perusahaan Bapak Ibu, masing-masing demand planner ini akan
setelah melakukan adjustment akan meminta semua divisi, mungkin dari segi branch manager, kemudian business development, marketing, tolong lakukan input gitu ya. Saya sudah buat baseline-nya seperti ini, tolong lakukan adjustment. Nanti kita akan bahas lagi gitu. Nah, di sini kita bisa melihat secara summary per minggu, kebetulan di sini detailnya. Kita per minggu dan juga per masing-masing produk SKU gitu ya. Kita bisa melihat berapa sih data dari finance, dari target unitnya, dollar value-nya seperti apa, kemudian dari segi input dari branch dan business development dan marketing seperti apa. Nah, kalau kita masuk sebagai branch manager gitu ya. Nah, branch manager memiliki level of detail yang berbeda, mungkin dari demand planner. Kalau tadi kita bicara demand planner, dia mungkin hanya butuhnya per masing-masing produk gitu ya, dan juga lokasi mungkin. Tapi kalau di sini kita bicara soal dari segi branch manager, tentu saja mau lihat informasi dari branch ya. Jadi kita bisa memberikan akses untuk per masing-masing branches seperti apa. Kemudian dari segi produknya mungkin branch manager tidak perlu sampai ke level detail per SKU, hanya perlu di level product family misalnya. Nah, ini lagi-lagi fleksibilitasnya Anaplan, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan perencanaan di level sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing departemen. Nanti ini datanya kita akan sambungkan di level yang bisa istilahnya bisa digabungkan gitu ya. Mungkin di product family atau di level nasional dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi di sini adalah ketika branch manager sudah mendapatkan informasi tersebut, mendapatkan ini, informasinya lagi-lagi yang diberikan adalah baseline dulu. Ya, baseline yang sudah tadi di-adjust oleh demand planner, dan ini menjadi lagi-lagi landasan gitu ya, menjadi baseline untuk sales forecast. Tapi kalau kita bicara soal branch manager, mereka masing-masing punya mungkin sales target ya, sales target atau kuota yang harus mereka bawa gitu. Nah, biasanya kalau kita bicara soal kota, penentuan kota itu seperti apa? Biasanya lagi-lagi dilakukan di Excel. Mungkin ada dari perusahaan Bapak Ibu yang menggunakan sistem juga, tapi informasi ini tidak disambungkan, gitu ya. Nah, ini kita bisa bawa masuk Bapak Ibu. Kita bisa bawa masuk informasi sales kuotanya supaya kita bisa melihat nih, ternyata dari sales quota kita ternyata kita bandingkan dengan baseline ini mungkin sales quota kita terlalu rendah gitu ya, atau mungkin terlalu tinggi gitu. Jadi kita bisa justifikasi juga. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan bahwa kenaikan dan penurunannya kita bisa catat Bapak Ibu. Jadi pencatatannya juga kita bisa detail gitu. Jadi tidak hanya dari segi jumlah volumenya, tapi juga dari jumlah misalnya angka dollar value-nya atau rupiahnya seperti apa. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Karena kalau kita bicara tadi messy middle ya, kalau kita melakukan perubahan di masing-masing Excel misalnya, semuanya numpuk di satu sel. Nah, ketika Excel tersebut disimpan, yang terjadi adalah datanya semua hilang. Jadi yang tersimpan hanya data terakhir, gitu ya. Nah, sementara kalau di Anaplan, semua trace-nya, semua perubahan yang terjadi, ini langsung tercatat Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat informasi yang dimasukkan sebelumnya apa, penaikan dan penurunan. Mungkin di bulan April ini, angka 178 ini bukan semerta-merta hanya input 178, tapi bisa juga karena selisih antara resiko dan opportunity di bulan tersebut. Ya, jadi ini kita bisa lebih detail lagi untuk ke sana. Dan kalau memang ternyata ada yang mesti dirubah di sini dari segi angka, kita juga bisa membuat semacam validasi ya. Jadi supaya masing-masing branch manager ini tidak sembarangan merubah angkanya. Kita bisa membuat bahwa oke, ini kita ubah menjadi 65.000, tapi kita harus memaksa untuk branch manager ini memasukkan komen gitu. Jadi kita di sini bisa bilang bahwa mungkin kita punya special order di bulan April dari customer baru. Jadi nanti siapapun yang melakukan review dari informasi tersebut bisa melihat Bapak Ibu bahwa saya ada komentar di sini nih, bisa langsung dilihat komentarnya sebenarnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal kolaborasi, biasanya sistem yang selalu digunakan antara mungkin chat messenger atau mungkin email gitu ya, atau mungkin WhatsApp atau telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal data seperti ini, kalau komunikasi tersebut disimpan di luar sistem atau di luar perusahaan, ada kemungkinan datanya akan terbocor keluar gitu ya. Mungkin ini proyek rahasia atau mungkin promosi yang akan kita lakukan untuk mengatasi promosi kompetitor gitu ya.
Nah, kita tidak mau informasi ini bocor. Jadi kita bisa lakukan perencanaannya langsung di Anaplan, di mana komunikasinya pun semuanya bisa dilakukan di Anaplan. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu, kalau kita melihat mungkin kita saat ini di branch Balikpapan, di mana kolaborasi antara ada beberapa anggota di sini ya, tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa orang, kita bisa memasukkan komen. Mungkin saya bilang bahwa, oh mungkin Pak Leo di sini, tolong di-review informasi bulan April gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat ini ketika saya melakukan tag diri saya sendiri, ya di sini otomatis di saya langsung mendapatkan notifikasi di sini bahwa saya mendapatkan tagging gitu ya. Ada informasi tagging bahwa saya mendapatkan tagging dari orang lain gitu ya. Ada informasi yang masuk. Dan di sini kita bisa melihat bahwa trail informasinya semuanya muncul. Jadi kalau memang kita melakukan komentar di masing-masing tabel-tabel seperti ini, atau di masing-masing komentar masing-masing sel, kita bisa kombinasikan Bapak Ibu. Jadi semua informasinya kita bisa tampilkan berbarengan supaya tidak perlu lagi untuk buka manual satu-satu. Ya, jadi ini memudahkan kolaborasi dari semua anggota yang saling berkolaborasi di layar yang sama seperti itu, atau mungkin informasi yang sejenis gitu ya. Mungkin saya lanjut lagi untuk dari sales dan untuk dari segi sales dan marketing mungkin mirip-mirip. Untuk dari segi input, lagi-lagi mereka memiliki landasan dari forecast yang tadi sudah dijadikan sebagai baseline, dan mereka bisa melakukan override gitu ya. Nah, tapi mungkin informasi yang berbeda saat ini adalah dari segi business development tidak masuk berdasarkan level product family, tapi masuk sampai ke product SKU sekarang. Gitu. Jadi sekarang kita bisa bawa masuk level detail yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian di bawah sini kita bisa melihat bahwa ada angka yang dimasukkan 11.000 gitu. Jadi kalau saya sebagai business development masukkan angka, atau mungkin saya pergi cuti, ada kolega saya yang menggantikan gitu ya, angkanya diganti nih jadi 12.500 gitu. Nah, ketika saya balik, saya bingung kenapa angkanya kok berubah ya, 12.500, perasaan kemarin 11.000 gitu ya. Nah, saya bisa melakukan checking Bapak Ibu. Saya bisa melihat show history, mungkin last 24 jam terakhir tidak ada perubahan, atau saya mau lihat 7 hari terakhir ada perubahan atau tidak. Jadi saya bisa melihat di sini bahwa sebelumnya angkanya 11.000, sekarang menjadi 12.500. Nah, ini memiliki fungsi ganda Bapak Ibu. Fungsi ganda satu adalah auditabilitas. Jadi di mana kita sistem bisa diaudit. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap angka yang kita masukkan ini tercatat di sistem. Jadi tidak ada tombol save, Bapak Ibu langsung bisa melihat hasilnya. Jadi berapa kali pun saya ganti, contoh misalnya saya ganti angka ini menjadi 15.000, saya mengganti ini jadi misalnya 13.000, semua angka yang saya masukkan, semuanya tersimpan Bapak Ibu sebagai audit trail. Ya, di sini. Jadi saya langsung bisa melihat kalau misalnya ternyata ada kesalahan gitu ya, oh ternyata angkanya di sini. Tapi lagi-lagi ini bukan tujuannya untuk menyalahkan siapa-siapa ya, tapi lebih untuk mempermudah kolaborasi. Lagi-lagi kalau kita bicara soal input data di Excel, ini ketika sudah di-save, hilang gitu ya. Tapi kalau di Anaplan, angka sebelumnya kita bisa melihat sebelumnya apa. Jadi ini mempermudah untuk dari segi kolaborasi tanpa perlu memanggil siapapun untuk menanya, kenapa sih angkanya seperti ini, seperti itu. Kemudian dari segi marketing, marketing mungkin melakukan perubahan di level marketing forecast secara mungkin kalau kita lihat di sini per produk, ya semua produk yang terlibat, dan juga per promo. Jadi kalau saya memunculkan semua promonya di sini, saya bisa melihat promo-promo apa saja yang berjalan, dan ini lagi satu yang menjadi kesulitan saat ini ya. Kalau kita lihat marketing melakukan perencanaan, itu tidak bisa melihat efektivitasnya nih. Ketika kita menjalankan program campaign untuk promotion, itu ROI-nya berapa sih? Atau kalau kita menjalankan program sejenis, apakah akan berhasil atau tidak gitu sebelumnya. Jadi informasi ini mungkin tersimpan di Excel seseorang gitu. Nah, tapi kalau di Anaplan, semua informasi yang menjadi historical data bisa dijadikan sebagai referensi ke depannya. Kalau kita membuat promotion baru, efeknya apa sih? Sebelumnya, oh ternyata promotion ROI-nya seperti ini. Jadi kita bisa tracking per bulan, per minggu, sampai ke nanti proses claim manajemennya juga seperti apa, kita bisa bantu di sana. Jadi kebetulan memang ada di customer-customer lain yang sudah menggunakan seperti ini, gitu ya. Kemudian ada beberapa visualisasi di sini yang bisa memberikan gambaran bahwa
promosi ini terjadi di bulan apa dengan menggunakan gadget dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat lagi di sini ada aktif promo seperti apa, liftnya seperti apa, ada kenaikan berapa dan lain sebagainya. Ini semua bisa ditambahkan. Jadi hanya perlu dilakukan create promotion. Nanti Bapak Ibu tinggal membuat promotion baru dan tanggalnya tanggal kapan gitu ya. Ini semua bisa langsung dilakukan. Seperti layaknya form langsung dibuat di sini. Nah, setelah saya sudah tahu semua informasi ini, lalu apa yang perlu dilakukan oleh demand planner lagi gitu ya. Demand planner tentu saja mau melihat semua skenario yang masuk gitu ya. Jadi kita mau lihat baseline, semua adjustment dilakukan oleh branch, masing-masing brand business development dan lain sebagainya. Dan ada adjustment final ketika kita bicara soal dari segi konsensus ya. Jadi kita bisa review nih per masing-masing produk, berapa sih yang kita harus adjust gitu. Kemudian nanti setelah selesai kita yang mana yang harus kita rekomendasikan sebagai skenario untuk dikomparasi gitu ya. Saya mau komparasi antara baseline, optimis dengan konservatif misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kita punya informasi key metrics yang dibutuhkan. Misalnya kita demand forecast-nya berapa yang akan di-generate untuk skenario ini. Total unit gap terhadap RKP seperti apa, AOP-nya seperti apa. Kemudian inventory carrying cost-nya seperti apa. Revenue-nya seperti apa, margin-nya seperti apa. Jadi kita bisa langsung melihat Bapak Ibu tanpa perlu lagi menunggu, ini semuanya informasi ada di finance, ada di mana, semuanya menjadi satu. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk men-submit final plan kita untuk mengambil optimistik misalnya, ini kita bisa langsung submit nanti supaya manajemen langsung bisa melihat seperti itu. Itu dari segi demand ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita bicara soal supply gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal supply, lagi-lagi kita bisa lakukan supply review gitu ya. Jadi supply ini akan mendapat informasi berdasarkan demand yang sudah final tadi. Kemudian kita akan bisa melihat apakah berdasarkan demand yang sudah final tersebut ada inventory alert atau tidak. Gitu ya, ada permasalahan dari segi inventory atau tidak. Kemudian dari segi capacity kita seperti apa? Oh, dari sini kita terlihat bahwa adanya overtime yang harus dilakukan di masing-masing bulan seperti ini. Kemudian ada ada beberapa bulan yang memang kita punya remaining capacity dan lain sebagainya. Di sini juga kita punya informasi untuk melihat supplier capacity kita seperti apa. Karena lagi-lagi kita tidak hanya menggabungkan informasi dari internal perusahaan, tapi kita juga bisa minta supplier kita atau customer kita untuk melakukan input, melakukan komitmen berapa sih capacity yang akan diberikan gitu, atau mungkin harga yang akan saya berikan untuk periode ini berapa sih. Ini semua bisa dijadikan satu. Jadi nanti ke depannya informasinya flowing langsung Bapak Ibu, tidak perlu lagi melalui email atau melalui PDF dan lain sebagainya seperti itu. Lagi-lagi kalau kita bicara soal inventory, kita punya mungkin nanti kita akan go through di sini, kita akan lihat beberapa resiko-resiko yang ada di sini. Ini jadi nanti kendala yang akan dibahas di proses pre-SNOP gitu ya. Ini apa saja yang dimasukkan, asumsi-asumsinya seperti apa, ini semua bisa dimasukkan. Nah, kalau kita masuk ke dari segi capacity dulu ya. Tadi kita lihat di capacity ada permasalahan nih Bapak Ibu. Permasalahannya apa? Kalau kita bicara mungkin saya masuk dulu ke satu produk family. Di sini kita melihat bahwa ini adalah maksimum capacity kita per bulan gitu ya. Kemudian di sini di masing-masing bulan ada yang masih punya remaining capacity, ada yang sudah overtime. Jadi untuk melakukan pemenuhan dari demand yang ada, ini akan dibutuhkan overtime gitu ya. Nah, ini mungkin kita mau melakukan skenario-skenario Bapak Ibu ya, untuk ini untuk Medan kebetulan. Mungkin untuk yang Medan saya mau lihat apa yang terjadi kalau saya melakukan pakai contract manufacturer. Nah, tadi barusannya kita lihat dengan adanya contract manufacturer, ini berubah angkanya Bapak Ibu dari informasi semua revenue, COGS-nya seperti apa, unmet demand-nya seperti apa. Kita lihat selisihnya antara yang unconstrained tadi dari hasil sistem, kemudian kita bandingkan dengan demand yang di-constraint saat ini ya. Kita bisa lihat selisihnya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan contract manufacturer, impact-nya terhadap bisnis kita apa? Oh, ternyata mungkin dari segi labor berkurang gitu ya. Tapi dari segi cost of goods-nya jadi bertambah gitu ya. Karena mungkin kita harus membayar lebih gitu untuk menghasilkan produk yang sama gitu.
Kemudian atau mungkin kita mau lihat cara satu lagi adalah kita coba apa ya, make to stock dulu yang barang lebih banyak dulu, mungkin beberapa barang-barang tertentu yang bisa kita make to stock, kita akan bangun di awal. Nah, kita juga bisa melakukan lihat scenario tersebut, impact-nya terhadap revenue kita seperti apa, gitu ya. Mungkin ada produk-produk yang ada imbasnya terhadap revenue gitu. Jadi lagi-lagi ini semua tergantung senarionya, bukan yang mana yang paling oke buat dari segi Anaplan, tapi yang mana yang paling sesuai untuk kebutuhan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal mungkin saya mau melakukan gabungan Pak dari dua ini, saya mau lihat pre-build dulu, saya bangun semua di awal dulu, saya bikin jadi stok dulu, dan juga ada beberapa yang kalau memang masih ada selisih, kita akan buat jadi contract manufacturer. Selisihnya berapa sekarang? Oh, mungkin dari segi margin kita hanya turun 3%, gitu ya. Jadi mungkin ini angka yang masih bisa kita istilahnya masih bisa kita apa ya, digest lah, angka yang kita masih bisa terima seperti itu. Istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa mainkan dari segi kapasitinya seperti apa, detailnya seperti apa, nanti kita akan lihat, gitu ya. Ini dari lagi-lagi masih secara high level utilization. Kemudian kalau kita bicara soal inventory, dari segi inventory kita bisa lihat bahwa per masing-masing region seperti apa dari segi inventory alert-nya, gitu ya. Oh, ada permasalahan ternyata. Kemudian net working capital kita seperti apa? Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal kita punya inventory banyak, gitu ya, kita kan ada dana yang tertahan, gitu ya. Nah, jadi ada working capital kita yang tertahan. Jadi di sini semua bisa tracking semuanya. Jadi Bapak Ibu, jadi pengambilan keputusan dari manajemen bisa melihat informasi dari segala sisi, tidak hanya informasi yang berupa angka demand-nya saja atau mungkin dari segi cost-nya saja, tapi juga bisa impact-nya terhadap cash flow seperti apa, atau mungkin secara margin impact-nya seperti apa nanti ke depannya, seperti itu. Nah, mungkin saya masuk sedikit untuk yang dari segi inventory. Kalau saya masuk dari segi regional atau national warehouse misalnya, atau distribution center, kita bisa lihat nih berapa banyak demand yang masuk, kemudian beginning inventory kita seperti apa, plan consumption kita seperti apa, dan ini bisa detail sekali Bapak Ibu. Jadi kita bisa masuk sampai ke level per masing-masing, mungkin saya masuk yang ke strawberry, kemudian di sini kita bisa lihat per masing-masing distribution center, gitu ya. Kita bisa lihat detailnya seperti apa, dan di bawah sini kita bisa istilahnya menentukan inventory policy kita seperti apa sih untuk produk ini, gitu ya. Mungkin rank ABC-nya seperti apa, variability-nya seperti apa, service level-nya seperti apa. Informasi ini bisa dijadikan masukan, dan kita bisa lakukan simulasi Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya untuk melakukan planning untuk di level finalnya saja, tapi kita bisa lakukan simulasi apa yang terjadi kalau saya mainkan nih, saya ubah variabilitasnya dan lain sebagainya. Nah, tadi kita bicara soal Anaplan ini adalah platform yang istilahnya nggak ada coding dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara metode perhitungannya, Pak? Dari tadi kita lihat input aja nih, gitu kan. Nah, kalau di Anaplan dari segi perhitungan semuanya kita menggunakan formula Bapak Ibu. Nah, formula yang paling dasar yang biasa dilakukan di Excel apa biasanya? Lookup, atau mungkin sum if, sum product, atau mungkin if statement, gitu ya, if condition gitu. Nah, di Anaplan juga semua ini terakomodir Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat formula-formula ini bukan coding sebenarnya, tapi ini adalah penerjemahan dari, kalau kita lihat di Excel A1 kali B2, ini diterjemahkan jadi bahasanya line itemnya. Jadi per masing-masing line item yang kita sedang lihat di sini, contoh mungkin saya lihat yang beginning inventory dulu deh. Beginning inventory, saya bisa lihat di sini bahwa kalau sesuai dengan filter waktunya di sini, dia akan melakukan perhitungan bahwa ini adalah input quantity, atau dia mengambil dari konsumsi, plan consumption. Atau dia kalau dia datanya beginning ini, dia akan mengambil dari ending inventory dari periode sebelumnya. Jadi dia istilahnya ini mengambil, kalau di formula Bapak Ibu biasanya A plus B kurangin C, kemudian dipindahkan ke sini mengacu ke misalnya ke sel C10 gitu. Nah, ini di kita formulanya berupa bisnis formula Bapak Ibu, dan kita bisa lihat semua komponen yang terlibat dalam kalkulasinya, ya. Dan lagi-lagi ini semua bisa dikonfigurasi Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu istilahnya membuat sendiri. Jadi kita dari segi tim implementasi nanti bisa membantu untuk
melakukan perencanaan ini untuk melihat yang mana yang harus kita buat formulanya, lalu kita akan ajarin Bapak Ibu sekalian untuk membuat seperti itu juga. Di sini kita bisa lihat contoh formula yang lumayan simple ini, blend consumption dikalikan dengan lead time, ditambahkan dengan safety stock. Ini menjadi formula dari ini target inventory level seperti itu ya. Jadi formula-formulanya seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa langsung lihat sendiri. Pak, kalau biasanya di Excel nih, kalau saya lihat kalkulasinya selalu biasanya saya mau lihatnya scroll ke kiri, ke kanan, atau atas bawah Pak, gitu kan. Ada pivot gitu kan. Nah, di kita bisa Pak, Bapak Ibu, kita bisa lakukan pivot juga. Jadi ya pivot, filter, kemudian sorting, ini semua bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tinggal menarik produknya, dibawa masuk ke bawah, misalnya kita bisa lakukan filter, dan lain sebagainya. Untuk menentukan produk mana sih yang kita mau bawa masuk. Levelnya juga kita bisa bawa nih. Jadi apakah kita akan bawa level brand, semua levelnya kita bawa, atau hanya di level produk gitu. Ini semua bisa juga kita tentukan di sini. Nah, biasanya yang menjadi kendala di sini adalah ketika user melakukan perubahan-perubahan ini ada ketakutan gitu ya. Pak, saya takut nih Pak, kalau misalnya saya melakukan perubahan seperti ini, nanti datanya ngaco gitu kan. Enggak gitu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan input, ya tidak ada yang berubah gitu. Tapi kalau kita melakukan analisa seperti ini, mungkin tampilannya jadi kacau ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Kita bisa melakukan riset. Ya, dia akan kembali lagi ke kondisi awal di mana pembentukan ini seperti itu. Sama juga di atas ini ada tombol riset untuk menentukan kalau kita mau lihat item-item tertentu yang sesuai dengan yang pembentukan awal gitu. Ini mungkin kurang lebih sedikit gambaran bagaimana caranya Bapak Ibu nanti akan bisa menggunakan ini seperti like-nya dan betapa mudahnya nanti pindah dari Excel atau dari sistem lain ke Anaplan seperti itu. Tadi kita bicara sedikit soal sourcing ya. Bagaimana caranya kita menghubungkan dengan supplier dan lain sebagainya. Nah, ini kita kalau sebagai supplier masuk ke sistem, sebelumnya mungkin harus mengirim email gitu ya. Saya bilang bahwa saya punya capacity issue nih untuk bulan-bulan tertentu gitu. Jadi mereka tadinya mungkin harus email, tapi sekarang semua informasi ini bisa diberikan langsung di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau supplier nomor 4 ini adalah supplier paling utama untuk semua produksi kita bisa bilang bahwa kalau ternyata ada kenaikan biaya nih, saya mau pakai yang alternate aja deh, mungkin lebih murah gitu ya. Tapi ternyata setelah saya bikin masukan alternate, dari secara capacity terpenuhi, tapi ternyata ada cost variance juga Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin cost variance yang perlu diperhitungkan nih, gitu. Mungkin dari segi perpindahan vendor kah, atau mungkin lokasi yang supplier baru ini menjadi lebih jauh dan lain sebagainya. Ini semua bisa diperhitungkan Bapak Ibu sebagai komponen gitu ya. Dan lagi-lagi kalau Bapak Ibu lihat dari segi kalkulasinya semua langsung real time. Jadi ibarat kalau misalnya supplier kita melakukan input dari segi kapasitas dan ini sudah difinalisasi oleh mereka, ini langsung Bapak Ibu langsung bisa melihat gitu hasilnya tanpa perlu menunggu lagi. Ini mungkin yang terakhir sebelum saya masuk ke pre-SNOP, apa yang terjadi kalau misalnya kita tahu dari segi distribution center kita maunya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus mengambil barangnya dari mana nih, dari factory mana dan lain sebagainya. Kita punya plan capacity seperti apa, kita punya masing-masing regional distribution center seperti apa. Kita bisa bandingkan dengan demand-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana yang akan menjadi shortage gitu ya. Ternyata bahwa di Palembang ini ada permasalahan karena secara kapasitas tidak ada kapasitas, mungkin factory-nya akan tutup gitu ya. Nah, kita harus alihkan semua ke Medan dan Jakarta. Nah, kalau kita alihkan ke Medan dan Jakarta, apa yang terjadi nih? Kita harus membuat senario mungkin bahwa line setup-nya dari masing-masing DC ini ke factory-nya harus alokasinya mungkin yang Medan bisa bantu untuk Palembang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa jalankan yang namanya proses optimisasi Bapak Ibu. Jadi dengan memasukkan semua informasi, kalau Bapak Ibu familiar dengan solver di Excel, ini juga mirip-mirip dengan solver di Excel, tapi ini lagi-lagi setup-nya juga tidak perlu menggunakan coding atau scripting, lebih berupa user interface gitu ya. Bapak Ibu bisa menentukan seperti ini. Jadi tinggal menentukan bahwa saya punya informasi plan capacity seperti apa, kemudian regional distribution center capacity seperti apa, kemudian di bawah sini kita bisa lihat ini customer demand-nya per masing-masing product family, mungkin sampai ke SKU juga bisa.
terus kemudian transportation cost per unit seperti apa, production cost per unit semua variabel-variabel dan constraint yang ada, ini kita bisa bawa masukkan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Nanti setelah kita masukkan ini, sistem akan jalankan optimisasi dan akan memberitahukan kepada Bapak Ibu ternyata untuk distribusi ke Medan ini mengambil dari Medan misalnya. Tapi untuk yang Palembang dia akan mengambil mungkin di sini Palembang tidak ada ya di sini ya. Jadi mungkin ini secara dari segi kapasitas tidak di cover gitu ya. Tapi nanti ke depannya kita bisa tentukan sendiri bahwa tadi setupnya bisa kita ganti nih dari parameternya dari yang Palembang bisa masuk ke Medan dan Jakarta seperti itu. Nanti sistem akan bantu suggest semuanya dari segi regional DC-nya harus mengirimkan berapa, local DC-nya harus dikirimkan berapa dan lain sebagainya. Ini semua akan masuk. Dan kita bisa bandingkan senarionya nanti. Jadi per masing-masing senario kita bisa lihat nih, ya outbound transitnya seperti apa, initial demand-nya seperti apa, kalau misalnya ada perubahan dan lain sebagainya. Ini kita bisa bandingkan Bapak Ibu. Ya. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa bahas di sesi berikutnya atau sesi selanjutnya. Tapi intinya bahwa di sini adalah sistem memberikan kemudahan. Jadi sebagai supply planner tidak perlu lagi manual untuk melakukan alokasi, harus menentukan berapa sih yang harus masuk, lead time-nya seperti apa, cost-nya seperti apa. Jadi sistem bisa melihat targetnya apa. Kalau kita mau mentargetkan dari segi cost-nya paling rendah gitu ya, atau dari segi margin yang paling besar, ini semua kita bisa tentukan sebagai target nanti untuk ditentukan hasil optimisasinya seperti apa. Nah ini dari segi supply dan demand setelah sudah kita ketahui dan kita sudah optimisasi, kita sekarang bisa masuk ke proses pre-SNOP, di mana kita bisa mereview semua resiko dan opportunity yang ada. Dan tadi berdasarkan senario-senario yang sudah kita bentuk dari segi demand dan lain sebagainya, kita bisa membuat senario-senario di sini dan kita bisa melakukan adjustment gitu ya. Hasil akhirnya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau kita akan submit ke manajemen, lagi-lagi butuh semacam justifikasi ya. Kenapa senario ini gitu? Apa yang mesti kita perhatikan dari senario ini? Karena biasanya manajemen tidak akan lihat sampai sedetail-detailnya gitu ya. Jadi kita mungkin harus summarize seperti itu. Dari sini kita bisa langsung berikan informasi tersebut. Nah, setelah kita sudah submit sudah sediakan senario-senario yang kita akan propose ke manajemen, dari manajemen akan bisa melihat proses yang namanya penentuan eksekutif SNOP, di mana mereka akan bisa melihat nih, untuk senario 1 yang recommended, ternyata ada gross margin 60% gitu ya. Revenue yang kita bisa dapatkan sekitar 3,4 miliar misalnya, juta dolar gitu ya. Sementara alternate dengan gross margin yang sama, tapi revenue-nya hanya sedikit gitu. Jadi kita bisa bandingkan yang mana yang akan kita pilih dan nanti manajemen akan bisa menentukan, oh saya pilih mungkin yang senario yang pertama gitu ya, dari segi no risk gitu ya. Setelah no risk, kita akan bisa submit dan ini akan bisa dikirimkan kembali ke finance untuk dikunci sebagai budget control, misalnya seperti itu, atau dijadikan sebagai landasan referensi gitu ketika ada perencanaan gitu ya, atau ada realisasinya seperti apa. Jadi ini tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara soal challenges yang ada tadi, semua proses yang manual, tidak ada visibilitas, di mana kolaborasi sangat sulit, ini sekarang dengan adanya Anaplan, ini bisa dimudahkan dengan semua divisi saling terhubung, saling bisa terkolaborasi. Jadi tidak perlu lagi menunggu satu sama lain. Ya. Dan kita tidak hanya bicara di area supply chain, tapi supply chain juga menyambung ke finance, juga ke divisi-divisi lain, mungkin dari segi marketing sampai ke level detail operasional, gitu ya, sampai ke supplier collaboration dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin terakhir demonstrasi dari saya sebelum masuk ke penutup. Biasanya kalau kita bicara soal ke manajemen, tidak hanya dari segi dashboard Pak, tapi kita juga harus bikin laporan yang harus kita bisa bentuk mungkin presentasikan ke manajemen gitu ya. Nah ini lagi-lagi saya mau tunjukkan kemampuan kita untuk melakukan management reporting. Ini kita contohkan satu saja, di mana saya bisa langsung present langsung di layar yang sama, tanpa perlu lagi
saya copy paste dari Excel ke PowerPoint, kemudian nanti kalau ada perubahan saya harus copy paste lagi dan lain sebagainya. Jadi di sini saya langsung bisa lihat bahwa kalau mungkin untuk produk coklat gitu ya, forecast exception-nya seperti apa, akurasinya seperti apa. Kemudian kalau saya lihat per masing-masing bulan, gap-nya terhadap finance seperti apa, gitu ya. Ini semua informasinya langsung bisa terlihat live gitu ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan proses copy paste yang statik dan lain sebagainya, tapi ini semua langsung terhubung. Dan seperti Bapak Ibu bisa lihat angka teksnya di sini pun ini dinamis Bapak Ibu. Jadi semua yang kita tunjukkan di sini adalah angka yang terhubung dari belakang, dari yang sudah kita simulasikan, semua yang tadi sudah kita rencanakan dan lain sebagainya. Ini semua langsung bisa terlihat dan langsung bisa dipresentasikan ke manajemen. Kalau memang ada perubahan, kita bisa langsung ke belakang, langsung lakukan perubahannya, langsung untuk pelaporan kita bisa langsung tunjukkan hasilnya lagi. Kita juga bisa bantu untuk highlight, misalnya tadi ada resiko-resiko apa saja, kapan yang mesti diprioritaskan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau user saya ini Pak, bukan orang yang bisa masuk ke Anaplan Pak, tapi biasanya hanya terima semacam email saja gitu ya. Nah, ini kita bisa, ada beberapa metode sih, kita bisa berikan akses hanya untuk read only, di mana kita bisa bilang kita akan sharing. Jadi kita sebut namanya di sini, email address-nya, nanti dia akan otomatis langsung sharing. Lagi-lagi ini juga tergantung akses ya Bapak Ibu, bukan berarti saya bisa sembarangan masukin email orang lain, kemudian nanti orang lain bisa melihat data Bapak Ibu, tidak. Hanya orang yang memiliki akses ke data Bapak Ibu yang bisa melihat datanya. Kemudian ada metode lain adalah di mana kita bisa export to PDF. Jadi semua informasi ini kita bisa jadikan sebagai PDF langsung untuk di-download dan dikirimkan melalui email seperti itu. Kalau memang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, ini mungkin kurang lebih dari segi demonstrasi. Saya coba kembali lagi ke slide saya mungkin. Saya coba mau rangkumkan sedikit ya sebelum kita tutup. Nah, kita sudah terlihat Bapak Ibu layar saya? Sudah. Oke. Mungkin saya coba highlight beberapa saja ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya jabarkan banyak sekali benefit-benefitnya, value-value-nya seperti apa. Tapi pada intinya adalah kita bisa membantu tidak hanya dari segi supply chain Bapak Ibu, tapi kita bisa menghubungkan, membantu kolaborasi dari semua divisi, saling berkolaborasi satu sama lain untuk menghasilkan demand, supply consensus. Kemudian kita juga bisa masuk sampai ke level operasional, di mana tidak dibutuhkan lagi proses tombol untuk menghitung 6 jam seperti tadi contoh yang ada kita berikan juga. Kemudian kalau misalnya ada perubahan formula seperti apa Pak, nanti itu bisa dilakukan, kita bisa bantu ajarin. Bahkan hal yang pertama kita lakukan ketika melakukan implementasi adalah user training. Nah, ini metode agak berbeda dengan produk-produk lain atau solusi-solusi lain, di mana biasanya Bapak Ibu memberikan requirement dan 6 bulan kemudian tidak melihat gitu, atau mungkin setahun kemudian tidak melihat mereka gitu kan, sampai ketika mereka melakukan UAT. Dari situ baru Bapak Ibu mendapatkan user training. Tapi kalau di kita di awal Bapak Ibu, kita berikan user training, tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu juga mengerti kemampuan platform ini seperti apa. Jadi ketika memberikan user requirement, nanti ketika pembangunan sistem, Bapak Ibu juga langsung bisa melihat nih, oh formulanya salah nih hitungnya ini. Mestinya seperti ini, nanti bisa langsung itu. Jadi knowledge transfer-nya terjadi sebelum project selesai, gitu, tanpa perlu menunggu UAT dan user training di akhir gitu ya. Nah, kemudian dari segi produktivitas tentu saja pengurangan waktu. Tadi kita sudah lihat banyak sekali contoh. Del Monte juga sudah contoh nyata terutama. Tapi level of detail yang kita bisa berikan untuk masing-masing user, masing-masing divisi itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara soal solusi biasanya yang hanya fokus di supply chain, biasanya agak terbatas Bapak Ibu. Jadi kalau memang sistemnya dibuat untuk seperti itu, ya seperti itu gitu. Tapi kalau di kita memang fleksibel sekali. Solusinya sudah ada, kita bisa gunakan sebagai referensi untuk pembuatan di awal, atau mungkin kalau memang Bapak Ibu berasa, oh saya mau fokus hanya di demand saja nih, belum mau fokus untuk supply, bisa nggak? Bisa seperti itu. Jadi ini kita bisa bantu dari segi konfigurasi seperti itu. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan connected planning Bapak Ibu, di mana kita bisa menyambungkan semuanya, membantu kolaborasi dan juga memastikan bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan sistem dan juga bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, gitu ya.
Mungkin itu dari saya open untuk Q&A. Saya serahkan kepada Pak Erik juga. Pak Erik masih mute ya? Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tambahan selain dari yang ada di chat. Mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Sutarto, eh, Pak Leo, mungkin boleh dibantu Pak terkait dengan, jadi pertanyaannya sejauh mana Anaplan dapat mengantisipasi kemajuan teknologi dalam 2 sampai 5 tahun ke depan terkait dengan investasi dan update investasi. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari Anaplan sendiri Pak ya, lagi-lagi mungkin saya mengundang Bapak untuk melihat dari ke website kami Pak, anaplan.com Pak. Di sana kita berikan visibilitas dari segi produk roadmap kita seperti apa, kemudian dari segi enhancement produk update yang kita sudah lakukan seperti apa. Jadi kita memang selalu tujuannya dengan menggunakan cloud platform ini adalah supaya user tidak perlu lagi memikirkan teknologinya akan tertinggal nih 2-3 tahun ke depan gitu ya. Tapi kita akan selalu mengikuti update-update. Jadi kalau misalnya kita buat menjadi lebih cepat, performance-nya, kemudian dari segi kalkulasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat selama 2 tahun ke belakang atau 1 tahun belakang terakhir aja kita bisa lihat hampir setiap bulan ada update Pak. Jadi dari segi sistem kita berikan update dan ini semua gratis untuk customer. Karena lagi-lagi kita modelnya subscription ya Pak ya, berlangganan gitu ya. Jadi kita istilahnya kita mau memastikan supaya user ini selalu memakai platform kami Bapak Ibu. Jadi tujuannya bukan beli platform kemudian pakainya setahun sekali atau tidak. Tapi kalau bisa dipakai setiap hari untuk perencanaan sampai ke level paling detail karena istilahnya kalau kita bisa pakai sampai level detail itu benefitnya lebih besar daripada investasinya seperti itu. Jadi lagi-lagi dari segi kemajuan teknologi kita selalu update Bapak Ibu. Produk kita juga selalu update supaya selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan juga memastikan bahwa proses yang Bapak Ibu lakukan ini semua berjalan dengan lancar dan tidak terdisrupsi seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya, yang lain mungkin saya sudah jawab di kolom chat. Mungkin apabila ada yang kurang jelas, mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan lagi, atau mungkin bisa kita jawab bersama-sama. Iya, tadi ada yang itu ya, yang bertanya soal, ada pertanyaan masuk lagi nih kayaknya. Oke, secara sistem sebenarnya kalau kita dilihat Pak dari segi Anaplan ini kita agnostik ya Pak ya. Dari segi sumber data kita agnostik. Kita ada dari segi ERP ini SAP berbagai jenis SAP, mau yang sudah cloud atau masih yang on premise juga sudah ada. Kemudian Oracle, Dynamics, kemudian sistem-sistem lain yang ada dan juga banyak sekali ada yang menggunakan mungkin menggunakan tidak langsung connect ke ERP-nya, tapi menggunakan data warehouse mungkin atau data lake. Ini semua banyak sekali. Jadi dari kita metode untuk integrasinya pun sangat beragam ya, tergantung kebutuhan. Jadi bisa menggunakan ETL atau menggunakan file base atau file scheduler mungkin atau mungkin sampai REST API di mana ini bisa semua menggunakan semacam push ke Anaplan seperti itu. Tapi mayoritas sih kalau bisa dibilang 70% customer Anaplan menggunakan sistem SAP dari segi sistem. Tapi ada contoh kayak misalnya Intel atau beberapa customer lain itu ada integrasi sampai 119 sumber data Bapak Ibu. Dan ini semuanya berbeda-beda. Jadi ada yang versi database-nya berbeda, ada yang versi ERP-nya berbeda, karena deployment-nya juga global, seperti itu. Oh ya, oke. Untuk autentikasi dan otorisasi, tadi seperti saya katakan, ini ada username password, itu yang basic. Ada juga bisa menggunakan SAML, bisa juga menggunakan, kayak misalnya seperti saya menggunakan Okta,
Jadi kalau saya masuk nanti ada multi factor authentication di mana saya harus memasukkan harus allow dari mobile phone seperti itu. Bisa juga dikonekkan dengan Active Directory juga untuk dari segi autentifikasi. Tapi lagi-lagi kita bicara tentang user yang melakukan planning biasanya bukan user semua yang ada di sistem itu ya dari segi Active Directory ya. Tapi lagi-lagi metode autentikasinya bisa ada banyak macam Pak Budi. Mungkin saya kembalikan lagi berhubung sudah waktunya. Pak Richard. Ya, thank you Pak Leo, Pak Erik. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk waktunya ya. Mungkin kita sudah pas jam 11.30. Jika masih ada tambahan pertanyaan seperti itu, bisa nanti dari tim akan reach out atau Bapak Ibu bisa reach out ke kontak masing-masing Bapak Ibu ya. Dari survei mungkin juga ada. Silahkan reach out ke kami lagi begitu. Nanti kita akan respon. Jika diperlukan meeting terpisah, feel free juga untuk reach out ke kami. Jadi supaya bisa kita atur dari sisi schedule meetingnya seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi mungkin ke tim Metrodata ya, Bu Tessa atau Pak Erik silakan. Oke, baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya sampai akhir webinar ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi link survei, mohon diisi terlebih dahulu. Dari tim CX, apakah semuanya sudah terisi? Untuk pengisian feedback form baru 12 orang, mungkin bisa dibantu Bapak Ibu untuk mengisi feedback form, karena akan menjadi evaluasi buat kami juga, dan akan mendapatkan Certificate of Attendee pada webinar Anaplan hari ini. Iya, baik buat Bapak Ibu yang belum sempat mengisi, kami beri waktu sekitar 10 menit untuk mengisi. Baik, Kak. Mungkin ada pertanyaan apakah ada akses ke rekaman meeting ini? Untuk rekaman meeting ini, nantinya ditunggu Bapak Ibu sekitar 7 hari akan ada di YouTube MII dengan judul yang sama. Nanti bisa langsung dilihat di YouTube MII untuk rekaman acara hari ini. Oke, mungkin saya juga udah share screen. Kalau yang berkendala misalnya di kolom chat bisa langsung di-scan aja. Untuk link feedback form-nya ada di layar.
Oke, baik, karena sudah jam 11.30 lewat, kita akan, mengakhiri sesi webinar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sampai pada akhir webinar. Saya ucapkan sampai jumpa di webinar Anaplan selanjutnya. Terima kasih.